Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Sopiani dari kelas manajemen 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 11 dari bahasa Indonesia. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar. Hubungan lingkungan pendidikan dengan prestasi belajar itu ada 3. Yang pertama, proses pembelajaran. Yang kedua, membahas mengenai prestasi belajar. Dan yang ketiga, ada lingkungan pendidikan. Yang pertama, proses pembelajaran itu ada 2, yaitu menurut Muhammad Surya dan yang kedua menurut Romini. Menurut Surya, pembelajaran ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, menurut Rumini, pembelajaran adalah sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman dan latihan atau belajar meliputi 3 ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian selanjutnya ada prestasi belajar. Prestasi belajar ada pengertian prestasi belajar dan pengertian dari akademik. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar. Dalam bagian ini akan diuraikan pengertian dari prestasi belajar siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan yang kedua, prestasi akademik. Prestasi akademik yaitu hasil pelajaran yang telah diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran atau penilaian. Kemudian yang ketiga ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang pertama itu menurut Umar Hamalik. Menurut Umar Hamalik, lingkungan adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Kemudian menurut Sartain dalam M. Dalyono, lingkungan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada lingkungan alam atau luar, yang kedua ada lingkungan dalam, dan yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir menurut Dwi Siswoyo, lingkungan pendidikan meliputi yang pertama lingkungan fisik, yang termasuk ke dalam lingkungan fisik yaitu keadaan iklim dan keadaan alam. Yang kedua ada lingkungan budaya, yang termasuk ke dalam lingkungan budaya yaitu ada bahasa, seni, ekonomi, politik, pandangan hidup, dan keagamaan. Kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat atau masyarakat, yang termasuk ke dalam lingkungan masyarakat yaitu keluarga, kelompok bermain, atau organisasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.